Nama saya Nur Utami Ramadhani. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kebijakan publik menggunakan pendekatan inkremental dengan studi kasus, yaitu kebijakan subsidi kendaraan listrik di Indonesia. Pertama-tama adalah bagian latar belakang dari kebijakan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, isu lingkungan hidup dan perubahan iklim menjadi perhatian utama, khususnya di tingkat global. Salah satu penyebab utamanya yaitu berasal dari sektor transportasi, yang dimana masih sangat bergantung pada penggunaan bahan bakar minyak. Di Indonesia sendiri, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, tetapi juga meningkatkan ketergantungan terhadap energi impor yang pada akhirnya dapat mempengaruhi ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, pemerintah mulai mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu langkah nyata yang diambil oleh pemerintah adalah dengan adanya kebijakan pemberian subsidi kendaraan listrik yang mulai diterapkan secara luas pada tahun 2023. Kebijakan ini tidak hanya diberikan kepada masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga kepada produsen, sehingga memiliki tujuan ganda, yaitu mendukung lingkungan sekaligus memperkuat industri dalam negeri. Namun, kebijakan ini tidak langsung diterapkan secara merata, melainkan dilakukan secara bertahap. Dari sinilah pendekatan inkremental mulai terlihat. Lanjut ke bagian konsep inkremental. Pendekatan inkremental merupakan model kebijakan yang menekankan perubahan secara bertahap. Menurut Charles Lindblom, pembuat kebijakan cenderung memilih langkah yang paling realistis dan dapat langsung diterapkan, dibandingkan membuat kebijakan yang sepenuhnya baru dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan baik dari segi informasi, waktu, maupun kemampuan analisis. Dengan kata lain, kebijakan tidak dibuat secara drastis, melainkan berkembang sedikit demi sedikit. Selanjutnya adalah bagian dari proses kebijakan. Jika dilihat dari prosesnya, kebijakan subsidi kendaraan listrik ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama, ada tahapan perumusan. Pada tahap ini, pemerintah itu mulai merancang kebijakan sebagai bagian dari strategi jangka panjang, namun masih dalam skala terbatas. Yang kedua, tahap implementasi awal. Pada tahun 2023, kebijakan mulai dijalankan, terutama untuk kendaraan listrik roda 2 dengan jumlah penerima yang masih dibatasi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk uji coba kebijakan. Ketiga, yaitu tahap evaluasi. Setelah kebijakan tadi dijalankan, pemerintah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, mulai dari tingkat penggunaan, respons masyarakat, hingga kesiapan infrastruktur. Hasilnya menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala. Yang keempat adalah tahapan penyesuaian. Berdasarkan evaluasi tadi, pemerintah kemudian melakukan perbaikan secara bertahap, seperti menambah kuota subsidi dan menyederhanakan prosedur administrasi. Proses ini terus berulang dan menjadi ciri utama dari pendekatan inkremental. Lalu ada bagian aktor dan kompromi. Jadi dalam kebijakan ini terdapat berbagai aktor yang terlibat, seperti pemerintah, DPR, sektor industri, dan masyarakat. Masing-masing tentu saja memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Pemerintah contohnya ingin mempercepat transisi energi. Industri menginginkan insentif yang lebih besar, sedangkan masyarakat mempertimbangkan biaya dan kemudahan penggunaan. Perbedaan ini menyebabkan adanya kompromi, sehingga kebijakan yang dihasilkan bersifat bertahap dan tidak secara instan.
Setelah bagian aktor dan kompromi, kita lanjut ke bagian faktor pendukung dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh kebijakan ini. Kebijakan ini didukung oleh beberapa faktor, seperti komitmen dari pemerintah, perkembangan teknologi, dan besarnya potensi pasar di Indonesia. Namun, terdapat juga hambatannya, seperti harga kendaraan listrik yang masih relatif lebih tinggi daripada kendaraan yang berbahan bakar minyak. Ada juga keterbatasan infrastruktur serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak positif dari penggunaan kendaraan listrik. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan subsidi kendaraan listrik di Indonesia merupakan contoh nyata dari pendekatan inkremental. Kebijakan ini berkembang secara bertahap melalui proses evaluasi dan penyesuaian. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas, namun juga dapat memperlambat pencapaian tujuan jangka panjang. Masuk ke bagian rekomendasi kebijakan. Untuk rekomendasi kebijakan jangka pendek, pemerintah tentu saja perlu memfokuskan pemberian subsidi kepada kelompok dengan mobilitas yang lebih tinggi. Contohnya yaitu pengemudi ojek online, kurir, dan pelaku UMKM. Selain itu juga program transisi kendaraan berbahan bakar minyak perlu lebih dioptimalkan. Karena penggunaan kendaraan listrik itu dinilai lebih terjangkau bagi masyarakat. Sementara itu, dalam jangka panjang, pemerintah perlu membangun ekosistem kendaraan listrik yang lebih terstruktur, termasuk untuk pengembangan infrastruktur pengisian daya baterai dari penggunaan kendaraan listrik. Insentif bagi industri dalam negeri juga perlu diperkuat agar tidak hanya meningkatkan penggunaan, tetapi juga bentuk dukungan langsung dari pemerintah untuk produksi nasional. Sekian penjelasan dari hasil analisis saya. Terima kasih.